Siapa di sini yang sampai sekarang masih menunggu harga RAM turun? Siapa di sini yang sampai sekarang masih menahan diri untuk tidak upgrade PC gara-gara harga RAM semakin naik? Terus besok-besok lu ngelihat ada video brain rot di media sosial dan lu makin kesel lagi soalnya itu dibuat pakai AI gitu. Terus gara-gara itu harga RAM secara tidak langsung naik. Pasokan air bersih semakin berkurang. Terus tiba-tiba di kolom komentar ada yang langsung ngebela gitu dan ngebilang kayak bisa kok kita pakai air laut. Cobain tuh pakai air laut. Ya. Kalau nggak data center tiba-tiba langsung meledak ya. Anyway, buat lu semua yang sampai sekarang masih menahan diri untuk tidak membeli RAM, gue ada kabar baik buat lu semua. Di akhir bulan Maret, katanya Google baru aja ngebuat sebuah gebrakan algoritma untuk AI. Dimana gara-gara algoritma tersebut, AI itu bisa berjalan lebih efisien lagi, 6 kali lipat lebih kecil ya dalam menggunakan RAM, dan 8 kali lebih efisien, lebih cepat dalam pemrosesannya. Apakah itu benar? Apakah dengan adanya algoritma itu harga RAM diprediksi bakal turun? Kita bakal bahas bareng-bareng, jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Kabar ini sebenarnya udah banyak banget yang ngomongin gitu ya, soalnya ini gue termasuk orang yang telat buat ngebahas ini ya. Ini ramenya di akhir bulan Maret, sedangkan sekarang udah di tanggal 8 April 2026. Ya, di Instagram rame ngomongin, di Twitter apalagi gitu ya, banyak banget orang-orang yang ngerti soal AI pada coba untuk ngetes modelnya dan algoritma ini benar atau kagak gitu ya. Bahkan di Facebook pun ini udah dibahas sama orang-orangan dari Hujatan Teknologi Indonesia atau HTI, salah satunya Mas Adam. Di mana dia buat postingan kabar baik untuk RAM dan Nande. Ini gimana sih ngebacanya? Google baru saja menjatuhkan saham RAM dan Nande dengan menyelesaikan krisis kekurangan memori melalui pengenalan algoritma yang membutuhkan 6 kali lebih sedikit DRAM dan berjalan 8 kali lebih cepat tanpa kehilangan akurasi sama sekali. Di mana Google menyebutnya sebagai algoritma turbo quant. Harga perangkat keras diperkirakan akan turun lagi. Jadi Mas Adam ini sekaligus ngelampirin dua screenshotan ya, atau dua gambar. Yang pertama sebuah gambar yang memperlihatkan berita dari CNBC dengan judul A Google AI Breakthrough is Pressuring Memory Chip Stocks from Samsung to Micron. Jadi dijelasin kalau misalkan Google di tanggal 25 Maret ya, itu ngumumin bakal ada turbo quant. Terus habis itu di keesokan harinya lu bisa ngeliat stock market dari beberapa perusahaan-perusahaan yang biasanya membuat RAM gitu ya, atau memproduksi RAM, tiba-tiba turun. Tapi ya sedikit intermezzo aja, kalau misalnya kita lihat harga stock marketnya beberapa perusahaan-perusahaan RAM itu sekarang kayak gimana, balik lagi gitu ya, udah mulai pulih gitu. Meskipun kagak yang terlalu mahal lagi seperti di pertengahan bulan Maret. Bahkan kalau misalnya dilihat dari 6 bulan terakhir gitu ya, ini harganya udah mulai normal gitu. Ya kalau misalnya lu lihat dari beberapa data-data sebelumnya gitu kan, diperkenalkan di tahun 2025 ya nggak sih? Dan sekarang udah mulai normal lagi gara-gara adanya pengenalan turbo quant. Itu di tanggal 25 April ya, di daerah-daerah sini nih. Jadi terus habis itu lama-kelamaan naik-naik lagi gitu ya di awal April, terus semakin lama semakin naik. Ya gue nggak tahu kedepannya kayak gimana. Cuma yang jelas ya, buat kita semua biar kagak terlalu bingung dengan informasinya dan kagak kemakan berita katanya emang beneran bakal turun, kita bakal baca bareng-bareng terkait berita yang emang dilampirkan sama Mas Adam, yaitu dari CNBC. Gue juga udah nemu ya dari mana doksliannya. Jadi basically dalam berita ini dikasih tahu, Google latest research which claims to make AI models more efficient is putting pressure on memory stocks, with investor concern the breakthrough could see a slowdown in chip demand. Ya, basically ini nggak cuma diberitain sama CNBC doang, tapi sama banyak banget berita internasional. Salah satunya Wall Street Journal. Ya, ini juga dijelasin di tanggal 26 Maret gitu ya, kalau misalnya harga saham dari beberapa perusahaan-perusahaan RAM gitu ya nurun, apalagi buat perusahaan-perusahaan yang memutuskan untuk ngestok RAM-nya kepada data center gitu ya. Istilahnya kayak dari yang awalnya B2C jadi B2B gitu. Gua nggak tahu nih istilahnya kayak gimana, bener atau kagak, lu tanya ke Aki aja ya. Nah, lu jangan ngelihat dari awal 2026 sampai sini nih, tapi lu harus ngeliat tren dari sininya nih. Soalnya pengenalan turbo quant itu di akhir bulan Maret dan trennya itu nurun. Meskipun kalau misalnya lu lihat sekarang gitu ya, stock market dari beberapa perusahaan-perusahaan RAM itu udah mulai naik lagi ya. Logika harga pasar nanti kita bakal interpretasiin bareng-bareng dan lu mungkin bisa langsung koreksi ke gue bener atau kagak. Ya, lanjut. On Thursday, hari Kamis kemarin ya, di bulan Maret, shares of the world two biggest memory chip makers, SK Hynix and Samsung, fell ya 6% dan juga 5% gara-gara pengumuman adanya turbo quant ini. Japanese flash memory company Kioxia dropped nearly 6%. This move followed falls in SanDisk and Micron in the US on Wednesday. Both companies were lower in the US pre-market trade on Thursday. Alphabet, Google's on Thursday unveiled TurboQuant, a new compression method that it says could reduce the amount of memory required to run large language models by 6 times
6 kali lebih kecil penggunaan RAM-nya. The technique focus on reducing the key value cache, which stores the past calculation of an AI model so it doesn't have to run them again. Basically, lu tanya ke orang-orang yang emang ngerti ilmu komputer gitu ya. Soalnya gue sadar diri gitu, lulusan ilmu cuaca gitu atau meteorologi ya. Lu mungkin bisa tanya ke teman-teman lu yang emang lulusan ilmu komputer ya, basis data atau segala macam terkait hal ini. Tapi kalau misalnya emang pengen baca-baca terkait ada Turbocoin, Google sendiri itu udah buat artikelnya di sini researchgoogle.blog dengan judul Turbocoin Redefining AI Efficiency with Extreme Compression. Dia bener-bener ngejelasin gitu ya bagaimana Turbocoin ini berjalan dan bagaimana hasil dari penelitian yang udah mereka lakukan gitu ya selama beberapa tahun. Ya, di Twitter sendiri itu udah ada akun Google Research dan di sini lu bisa tahu kalau misalkan di tanggal 25 April mereka memperkenalkan yang namanya Turbocoin dan lu bisa lihat sendiri bagaimana respon dari orang-orang di kolom komentar. Ya, basically ini juga ramai di Twitter ya di awal bulan April atau di akhir bulan Maret. Lanjut. The technique is aimed at making AI models more efficient, a major goal of the leading labs. Investors fear that this could reduce the demand for AI memory chips, which have been a critical component to train up huge LLMs from companies like Google, OpenAI, and Anthropic. Yeah. Matthew Prince, CEO of Cloudflare, called the research Google DeepSeek, referencing the efficiency breakthrough made by China's AI firm DeepSeek last year, which caused a massive sell-off in tech stocks. So much more room to optimize AI interference for speed, memory usage, power consumption, and multi-tenant utilization, he said in a post on X on Wednesday. However, Ray Wang, a memory analysis at Semi Analysis, ini penting nih, ya pendapat dari Mas Ray Wang ya, kebetulan banget lagi namanya sama kayak gue, said that the research from Google won't necessarily lead to the need for fewer chips. The value cache is a key bottleneck to address to have better models and hardware performance, he said. Nah, jadi ini ya pendapatnya Ray Wang akan menjelaskan kenapa sekarang stock market tiba-tiba ya naik lagi gitu ya kebutuhan RAM gitu buat AI, karena basically ya apa yang dilakukan sama Google ini adalah penyempurnaan sistem, bukan ngebuat AI semakin sedikit gitu ya penggunaan RAM-nya. Ya karena emang semakin efisien mungkin aja AI bakal semakin mengeksplorasi lagi bagaimana cara bisa mengembangkan AI semakin besar gitu loh. Dan kalau misalnya kita pikir ke depannya kayak gimana gitu, semakin kecil penggunaan RAM ya bagi AI, orang-orang tuh bakal ngebuat lebih banyak AI. Ketika AI itu lebih banyak, otomatis ya harga RAM yang awalnya turun bakal naik lagi karena ya sekarang AI semakin murah dan semakin gampang untuk digunakan karena RAM-nya semakin kecil dan juga semakin efisien. Jadi dengan logika seperti itu ya kita tinggal lihat aja bagaimana batasan AI itu berkembang. Kalau misalnya AI udah nggak bisa berkembang, baru mungkin harga RAM bisa turun. Tapi untuk sejauh ini mungkin harga RAM itu kemungkinan bakal turun bentar terus abis itu bakal naik lagi. Dan lu udah bisa ngelihat dari stock market perusahaan-perusahaan RAM. Correct me if I'm wrong kalau misalnya gue salah dan juga keliru terkait interpretasi gue. Wang said it will be hard to avoid higher usage of memory as a result of improving model performance. When you address a bottleneck, you are going to help AI hardware to be more capable, and the training model will be more powerful in the future. When the model becomes more powerful, you require a better hardware to support it. Ya, jadi basically akan selalu aja ada gitu ya hambatan-hambatan yang muncul ketika mengembangkan sesuatu untuk kedepannya. Dan mungkin aja bakal ada solusi yang menjawab hambatan tersebut. Permasalahannya adalah seberapa besar, lama, dan cepat perkembangan itu. Ya, apakah solusi tersebut mampu benar-benar menyelesaikan semua hambatannya atau justru cuma hambatan sementara yang mana mungkin bakal kedepannya tuh akan ada hambatan-hambatan yang lain. Kayak gitulah istilahnya. Memory stocks a blistering rally. Despite stocking falling on Thursday, a perfect storm of factors continue to support the memory market in the long term. Significant demand coupled with a shortage of supply has pushed memory price to unprecedented levels and supported profits for Samsung, SK Hynix, and Micron. Samsung shares have risen nearly 200% over the last year, while Micron and SK Hynix are more than 300%. Ya gara-gara AI ini mereka untung bahkan bisa sampai 200% yang ngerubah model bisnisnya dari yang awalnya mungkin jualan ke konsumer langsung gitu yang emang rakit-rakit PC ke perusahaan-perusahaan yang emang ngetrain AI menggunakan ya data center gitu loh. Analysts said the move this week on memory stocks have largely been driven by profit taking. Memory stocks have had a very strong run and this is a highly cyclical sectors. So investors were already looking for a reason to take profit. Ben Berenger, head of technology research at Quilter Chevrot, told CNBC.
The Google Turbo Quant innovation has added to the pressure, but this is evolutionary, not revolutionary. It does not alter the industry long-term demand picture. In a market prime to their risk, even an incremental development can be taken as a cue to lighten up. Jadi basically, ya mungkin bakal turun harga RAM ya, cuman secara prediksi bentar doang, terus abis itu harganya bakal naik lagi. Begitulah kira-kira apa yang bisa gue simpulkan terkait adanya berita ini. Jadi balik lagi, even berita-berita internasional pun ya cherry picking terhadap judulnya. Ya dari judul doang kita bisa tahu kalau misalnya harga RAM bakal turun karena memory chip stocks dari Samsung dan juga Micron tuh bener-bener berkurang gitu ya harganya. Tapi kita nggak tahu buat kedepannya kayak gimana, ya nggak sih? Dan lo bisa lihat sendiri dari bagaimana grafik per awal bulan April. Jadi begitulah kira-kira informasi mengenai harga RAM yang turun naik, nantinya turun naik. Gimana tanggapan kalian semua? Sekarang tulis kolom komentar ya. Gua rasa cukup sekian aja dari gua. Terima kasih banyak udah nontonin video ngopi. Gua undur diri, sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.